Assalamualaikum, hai saya Bila. Saya seorang konten kreator yang dengan sangat percaya diri memilih Pak Ganjar dan Siapa yang ketawa kalau pajak naik? Makan siang gratis dan susu. Dengan susunya banyak gulanya. Nanti Indonesia banyak yang gemuk, obesitas. Ajar kok. Bener kok guys, aku lebih suka kalau misalnya dapat internet gratis daripada pajak aku dinaikkan. Bila L1 kenapa, Dek? Si bilang Pak Prabowo tuh kotor sedangkan Pak Ganjar tuh bersih. Gula banyak susu, justru gula tuh banyak zat besinya. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya. Kembali lagi di channel yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Hari ini gue bakal nge-reaction salah satu influencer, namanya akun TikToknya Bila L ya. Jadi dia sempat menghina program Prabowo karena dia pendukung 02. Musuh gue nih makin banyak ya kalau nge-reaction influencer ini. Ya semoga dimaafin lah perkata-kataan gue ya. Ya, kita bakal bahas dia, kenapa dia bisa viral dan kenapa dia menghina program Prabowo. Menarik. Mari kita tonton videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian subscribe dulu channelnya di bawah ini ya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga dengan cara tinggalin jejak, tinggalin like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di-upload. Mari kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Oke, jadi Bila L-nya satu ya, dia seorang TikToker dan dia melakukan live. Kita nonton live dulu sebelum mengenal dia dulu ya lebih jauh. Nah, ini ya kita dengar videonya. Ada loh paslon yang lebih baik gitu, yang programnya jauh lebih baik. Cuma kalian tetap pilih paslon yang tidak jujur. Jujur. Pasti. Siapa tuh paslon yang tidak jujur? Yang programnya makan siang gratis dan susu. Gibran ya. Sedangkan kandungan susunya banyak gulanya. Nanti Indonesia banyak yang gemuk, obesitas. Setelah ditanya sama Mas Gibran, itu susunya asalnya dari mana? Beliau jawabnya, udahlah. Ya aku mah bangga banget, demi Allah aku bangga banget. Aku bangga banget sama Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Bangga banget. Ya iyalah, siapa yang mau milih orang yang bakalan ngeberantas korupsi, sedangkan pejabat semuanya pada korupsi. Aduh, susah ya. Yang kayak akan menang lah. Mantap banget. Iya, record aja. Emang iyalah. Record aja. Luar biasa. Nah, aku bakalan ngupload kok semuanya. Bakal diupload. Aku bakalan ngupload dalam bentuk video. Aku nggak malu dukung 03, mau kalah kek, mau kayak gimana kek, ya Allah, aku beneran sebangga itu sama Prof Mahfud dan Pak Ganjar. Ini umur berapa sih guys? Yang kalah menjelaskan. Wow, ini kayak apa ya? Menurut gue sih dia kayak ngeliat satu sisi aja sih ya. Yang baik itu Ganjar gitu. Sorry, ini bukan masalah nanyain umur ya, tapi kelihatan banget kayak masih bocah banget ya. Sorry nih ya, karena dia ngelihatnya satu visi misi saja, nggak ngelihat 01, 02, 03. Yang dilihat cuma 03 aja ya, Ding. Dia benar-benar menyinggung perkataan Prabowo ya. Di buat apa program makan gratis ini? Coba dia, kita lanjut lagi. Next video viral yang kedua di record adalah ini. Tapi ini penontonnya masih 1,3K ya. Taruhan sama aku paling sebulan lagi juga udah pada lupa soal pemilu ini. Udah pada lupa pemilu ini ya. Tetap aja. Selesai, jadi. Jadi. Gak semua orang punya HP, tapi semua orang punya perut. Kalian tahu gak program makan siang gratis itu buat siapa? Buat siapa? Ya buat orang susah lah.
Ayo coba belajar dulu. Iya, buat orang-orang yang kekurangan makanan, Mbak. Senyum, 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 senyum. Lihat aja guys, lihat aja nanti siapa yang ketawa kalau pajak naik. Ini. Lihat aja sih. Oke. Tahu gue sih ngomongin pajak naik nih, yang dikejar sama Prabowo Gibran itu rasio ya. Beda dengan pajak naik ya, rasionya aja dinaik. Beda gitu. Nah, dia menyinggung ke situ dan kelihatannya sih bila L-nya 1 ini pengen banget internet gratis. Mari kita kenalan sama Bila L ya. Nggak abdol dong kalau nggak kenalan, oke. Setelah gue selusuri, Bila L1 atau nama lain dia Setia Salsabila, dan dia seorang influencer teman-teman, 4 juta pengikut. Wow, pantesan saja dia tidak mikirin orang-orang yang susah di luar sana. Program makan gratis ya dibentuk buat orang-orang yang kekurangan, kayak anak SD segala macam itu dibuat lah. Padahal program makan gratis ini gue dulu sempat kena sih ya. Program makan gratis itu kelas-kelas SD tuh asik banget gitu. Setiap olahraga kita tuh dapat susu gratis, bubur gratis. Mungkin ada yang kena zamannya kayak gue ya. Dulu gue sempat kena zaman di situ ya. Mungkin lupa gue kelas-kelas berapa gitu ya. Nah, Prabowo itu kayaknya pengen membuat program itu aktif lagi. Itu bener-bener ngebantu banget ya buat pertumbuhan kita. Dan yang satu lagi, Mbak Bila, itu bukan buat kamu ya program makan gratis ya. Kamu kan sudah kaya. Nah, kita bisa lihat kenapa gue bilang kaya. Nah, jadi dia ya seorang influencer dengan view yang sangat tinggi, dengan jumlah wow, di sini ada Mahfud MD, ada apa lagi nih ya? Banyak banget ya. Dan dia sempat mengumrohkan atau naik haji ibunya ya. Wah, keren sih. Oke ya. Yang pasti dia bukan orang yang kekurangan kalau kita lihat ya. Dan dia mendapatkan uang mungkin dari internet. Makanya dia pengen internet gratis. Karena emang sih kalau 03 ini kayaknya lebih ke Gen Z ya programnya, bukan diperuntukkan buat orang susah dan orang tua. Karena program dia adalah internet gratis ya di 03, luar biasa. Ada hal yang menarik lagi di video ini. Lihat video ini ya. Assalamualaikum, hai saya Bila. Saya seorang konten kreator yang dengan sangat percaya diri memilih Pak Ganjar dan Prof Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden, pengangguran dan kemiskinan. Nah, bersama Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya yakin ini pasti bisa menjadi kenyataan. Ini yang hal menariknya. Ternyata dia emang pendukung 03. Dan kenapa toh ya ngejelekin 02 gitu. Ya, ya intinya sih si Bila ini sangat mengagung-agungkan 03. Sebenarnya ya lebih baik netral aja gitu, enak gitu. Siapapun presidennya oke-oke aja sih buat gue ya. Dan mari kita bahas dari segi netizen ya. Dan untuk video yang terakhir kita lihat, ini video dia terakhir. Nah, jadi Bila itu upload 9 jam yang lalu dan dia no respon sih, dan dia fokus hari ini aku mau cabut gigi, tetap membuat konten. Dan dia di sini komentarnya pun lagi diserang loh. Aku marah banget BTW couple PP yuk buat sampai followersnya 0W yang nggak pernah follow Bila L1 cheese, kebelet pengen nikah sama Alam. Harus sampai Bila L-nya 1 minta maaf nggak sih? Kayaknya enggak ya. Jadi mungkin Bila L ini bener-bener mendukung Ganjar dan Prof Mahfud ya. Gue nggak mempermasalahkan itu, cuma nggak baik lah ya kalau menjelekkan visi misi gitu ya, menjatuhkan 02, 01 itu nggak baik. Tapi di sini dia lebih menjatuhkan 02 si Bila. Dan dia nggak respon ya, luar biasa sih. Mungkin dia pengen menaikkan engagementnya biar orang-orang pada ngehujat, traffic dia naik kan. Mungkin sebulan lagi lupa netizen maksudnya gitu. Jadi dia nggak akan meminta maaf sih kayaknya. Oke, kita lihat komentar netizen dong tentang Bila ini. Gimana tanggapan netizen? Orang punya HP tapi semua orang punya perut. Kalian tahu gak program makan siang gratis itu buat siapa? Pengen komentar soal ini karena banyak yang nge-tag gue di situ. Komentar, ya, Mbak. Pertama saya cuma mau nanya nih Mbak ya. Itu Mbak bisa tahu kalau paslon yang Mbak maksud itu tidak jujur tuh dari mana? Mbak kenal banget sama paslon ini gitu.
kenal gitu Mbak, sampai tahu banget kalau dia tuh nggak jujur gitu Mbak. Wih Mbak kayaknya kenal semua nih. Sampai paslon yang Mbak dukung juga kayaknya Mbak tahu banget nih. Ibaratnya kayak dia jujur, ngomong apa segala macam tuh jujur. Mbak, mohon maaf, kadang emak gue aja suka kagak jujur sama gue. Gitu kan, kita orang yang bener-bener kita tahu dari kecil aja kadang suka kagak jujur Mbak sama kita. Gimana? Yakin Mbak? Permasalahan jujur kagak jujur mah kagak ada yang tahu. Dan terus kalau Mbak ngebahas soal program gitu ya, ya mungkin program paslonnya Mbak itu cocok buat Mbak, tapi mungkin tidak cocok untuk orang lain gitu. Namanya kan program ya, program beda-beda. Nah, terserah kita kan cocok sama program yang mana, kagak usah maksa gitu loh Mbak. Ya. Pengen Benar kata Mbak ini. Dan ya semua orang tuh punya program yang cocok nggak cocok. Ya si Bila ini emang cocok program internet gratis sih, karena dia kan nyari duit dari ya influencer, content creator. Next. Lihat aja guys, Lihat lihat aja aja. nanti siapa yang ketawa kalau pajak naik. Makan siang gratis dan susu. Sedangkan kandungan susunya banyak gulanya. Banyak gulanya. Nanti Indonesia banyak yang gemuk, Banyak yang obesitas. gemuk. Setelah ditanya sama Mas Kan buat Gibran, itu susunya asalnya dari mana? Beliau jawabnya udah Kasih tahu Bang, beri paham. Serius ya, Koko udah nge-stitch kakak ini 3 kali. Hajar kok. Dan akun TikToknya tuh nggak bisa di tag ya. Ada yang bisa nge-tag nggak? Atau ada yang tahu ini pacarnya siapa? Tolong suruh pacarnya ini untuk ngedampingi kakak ini. Koko tuh ada sedikit kekhawatiran sama kakak ini, serius. Kekhawatiran kenapa? Mbak rungokno. Kalau mau sok pinter, sok cerdas di depan orang atau di dalam sosial media itu boleh-boleh aja. Cuman jangan keterlaluan kepintarannya gitu loh. Malah kelihatan bodohnya ujung-ujungnya ya kan? Ya emang minum susu berapa banyak sih bisa bikin lo gemuk ya? Coba lu minum susu 1 kotak ya kali tiap hari gemuk kan enggak juga ya. Malah bagus buat kesehatan gitu kan. Lo dapat makan gratis luar biasa nggak tuh buat pertumbuhan kan? Ya no comment lah buat si Bila ya. Dia tidak butuh itu teman-temannya program itu ya. Next. Bener kok guys, aku lebih suka kalau misalnya dapat internet gratis daripada pajak aku dinaikkan. Lu bayangin gue udah mau tidur gitu kan, tapi denger itu kayak nggak bisa, ini harus dibahas. Bahas, Mbak. Menurut gue pendidikan mengenai pajak gitu ya, itu harus dibahas dari SD, SMP, SMA gitu, wajib. Karena kayak orang Indonesia tuh banyak banget yang nggak ngerti perbedaan rasio pajak dengan pajak Jelasin. perorangan. Gue bingung banget deh bila yang LS1 gitu kan, lu pendukung salah satu paslon gitu kan yang 03, lu nggak baca kah tujuan mereka juga ada loh menaikkan rasio pajak. Rasio pajak kita di era Jokowi gitu ya kurang lebih kayak 10%-an gitu. Terus habis itu pasangan calon yang lo dukung itu kayak pengen menaikkan dari 14 sampai 16%. Yang artinya ada kenaikan juga. Siapapun ya presiden yang gue kasih tau aja kemarin 1, 2, 3 gitu ya, semuanya itu pengen menaikkan rasio pajak. Jadi gak usah takut, apalagi lu emang udah biasa gitu kan membayar pajak sehari-harinya. Nah terus habis itu narasi lu yang bilang kalau misalnya nanti ada kenaikan pajak paling 01 sama 03 yang ketawa gitu kan. Nih gue kasih tahu ya, yang namanya kenaikan pajak itu gak bisa tiba-tiba mbak. Ini tuh berita udah dari 11 September 2023 gitu kan. Kemarin di tahun 2024 kita itu udah kenaikan pajak juga 1% yang jadi 11%. Dan bakal ada kenaikan lagi di Januari 2025 gitu kan menjadi 12%. Ngomongin soal kenaikan pajak gitu ya, kenaikan pajak tuh banyak banget jenisnya gitu kan. Kalau misalnya kita bicara mengenai PPN itu tertera di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang akan naik gitu kan. Nah sedangkan di video lu yang gue tangkap itu lu ngomongin PPH gitu kan, pajak perorangan, yang itu di mana undang-undangnya itu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Nah, itu nanti presentasi perpajakannya juga beda-beda gitu loh tiap pendapatan begitu. Nah ngerti kan sampai sini kan, semoga terjawab gitu ya. Jadi nggak bisa nih 02 gitu ketika menjabat gitu kan langsung kayak naikin pajaknya semuanya gitu. Itu harus struktur dari lama begitu. Bilal yang LS1 kalau misalnya lo pengen mengkritik mengenai sistem pajaknya 02 gitu kan, lo harusnya kritik mengenai pajak UMKM bukan rasio pajaknya. Lo nggak setuju misalnya UMKM itu dikasihin pajak gitu kan, ya udah lo kasih tahu alasannya kenapa. Mungkin karena selama waktu 2 tahun itu mereka baru bangun gitu kan, baru merintis lah ya kayak gitu. Harusnya diberikan pajaknya itu ketika sudah jalan 5 tahun. Nah itu masuk akal. Ya udah segitu aja dari gua, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata gitu kan, tapi semoga sedikit ada pencerahan ya di sini begitu. Berapapun rasio pajaknya tetapi love and gaul. Bener kok guys, aku lebih suka kalau misalnya dapat ya. Jadi emang ternyata Ganjar dan paslon lainnya emang pengen menaikkan rasio ya. Rasio
pajak. Gimana tuh Bila? Next, Bila L-nya 1, kenapa kau Dek? Cerita sini Dek. Oke. Kenapa Dek? Dek Bila L1 kenapa Dek? Kok nggak bisa ditek kau Dek? Punya masalah hidup apa kau? Hajar, Mbak. Cerita sini sama kakak. Yuk, ada masalah apa Dek? Sedih kali kau rupanya itu. Live TikTok sambil kayak begitu-begitu tuh kenapa kau? Pakai komplain susu kalau banyak gulanya nanti pada obesitas. Gimana? Kau mau minum susu full cream setiap hari? Nggak ada rasanya? Nanti ya Dek, kalau program itu jalan, jangan disuruh bagiin susunya, sapinya dibawa ke sekolah sekalian. Cakep. Ya, biar disuruh kenyot langsung dari susu sapi ya kan? Biar nggak ada gula ya. Pula Dek Bila, itu susu gratis bukan untuk kau. Jadi kau nggak akan obesitas, tenang aja. Dekku, tahu dari mana Dekku kalau paslon kau itu paling jujur Dekku? Marahin Mbak. Kau kenal orang dalam pejabat rupanya Dekku. Wah keren sekali kau. Kasihan sekali aku lihat kau Bila L1. Ku ingatkan lagi ya, susu itu untuk anak sekolah, pesantren, dan ibu hamil, bukan untuk kau. Aku tahu kau lebih butuh internet gratis untuk kau TikTokan dan live kayak gitu kan? Nah, udahlah Dekku, kau punya pilihan paslon kau sendiri. Anteng aja. Kami semua punya pilihan paslon kami sendiri. Setiap paslon punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, punya program yang berbeda-beda. Kalau semua paslon programnya sama, nggak ada debat Dekku. Bertiga-tiga aja jadi presiden ya kan? Kalau kata Kiki Saputri sip-sipan. Santai aja Dekku. Cakep Dekku. Dekku tuh emang pengen ngonten loh. Ya, kiranya susu gratis dimakan gratis buat dia kali ya. Kan kagak. Ya, ingat buat orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang kurang susah. Sampai sebel aku, kita masuk ke komen aja deh. Bila L-nya 1 kabarin kalau biru. Bila L-nya 1 aja bikin rusuh, apalagi selusin. Cakep, L-nya 1 ya. Aku dari dulu nggak pernah follow Bila L-nya 1. Sekarang udah ku blokir akunnya. Males aku lihat dia. Bila L1 kayaknya ani-ani deh. Kejam kali ya kalau udah komentar netizen ini. Tapi mungkin ini sih yang dicari Bila ya. Mencari engagement gitu. Dengan mendukung paslon 03 dan menjelekkan paslon 02. Udahlah, nggak usah saling menjelekan gitu. Adem ayam aja. Next. Kan Indonesia bahwa ada loh paslon yang lebih baik gitu. Makasih banyak nih buat orang-orang yang nge-tag gue di videonya si Mbak ini. Kasih tahu Kak. Sebenarnya gue nggak mau ngeladenin karena percuma ngomong sama orang yang kalau ngomong tuh nggak mikir. Ya namanya kalah ya, makanya hati dengki aja bawaannya. Tapi gini ya tanggapan gue tentang video Mbak tadi. Kan di awal dia bilang tuh kalau ada paslon yang lebih baik daripada 02. Tapi Mbak, itu pendapat lo. Ingat Mbak, ini negara demokrasi, jadi nggak masalah kalau rakyat punya pendapat yang berbeda. Jadi simpen aja pendapat Mbak untuk diri Mbak sendiri. Nggak usah ngata-ngatain paslon lain. Terus dia ada bilang masalah kejujuran. Katanya 03 jujur kali. Nih Mbak, berkali-kali saya bilang ya, politik tuh gak ada yang jujur Mbak, gak ada yang bersih. Gak 1, 2, 3 sama. Apalagi partai besar Mbak, ya otomatis semakin banyak tuh yang namanya sikut-sikutan. Apalagi dulu Pak Ganjar itu adalah bekas tim sesnya Pak Prabowo di Pilpres 2009. Terus Mbak masih bilang Pak Prabowo tuh kotor sedangkan Pak Ganjar tuh bersih. Lucu sekali Anda. Terus masalah susu nih yang dibilang obesitas. Coba cari artikel mana yang bilang susu tuh bisa jadi obesitas. Itu anak mungkin Bila berpikir satu hari susunya itu bisa 1 lusin gitu. Kagak ya, cuma 1 kotak gulanya berapa sih ya, bikin lo gemuk? Enggak gitu loh ya. Pemikiran Bila kan seperti itu loh. Pemikirannya dapat 1 lusin itu sehari. Nggak dikasih minum 5 liter. Ada batasannya Mbak, per hari berapa. Dikira kebanyakan anggaran kali ngasih 5 liter sehari ke anak. Satu pemikiran pas saya google ketemunya malah kayak begini. Makanya saya bilang kalau susu bikin obesitas, susu bisa bikin gemuk, hanyalah mitos. Minum susu tidak langsung menyebabkan kegemukan. Bila minum susu bikin gemuk, hal ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya cara konsumsi, jenis susu, dan waktu minumnya. Mitos ya tuh, sampai dicari di Google tuh Mbak Bila ya. Luar biasa. Oke, saya bilang kalau mau ngomong tuh mikir dulu, minimal searching dulu. Terus yang terakhir nih dia bilang, siapa juga mau memilih capres yang mau berantas korupsi. Mbak tahu nggak sih Mbak, kalau dari partai yang Mbak agung-agungkan aja tuh ada 7 orang yang kena tersangka korupsi. Jadi korupsi itu bukan memberantai di luar partai aja Mbak, tapi di partai sendiri juga banyak. Nah permasalahan korupsi ini kan bukan setahun 2 tahun Mbak, udah dari lama kita punya masalah ini. Cuman kenapa belum kelar-kelar? Dan saya yakin Mbak, setiap orang yang menjabat jadi presiden Indonesia tuh pasti punya visi misi yang sama, memberantas korupsi. Ya tapi nggak segampang itu, karena banyak orang yang terlibat, bahkan petinggi-petinggi sekalipun. Dan satu lagi Mbak, pemerintah itu kerjanya bukan memberantas korupsi doang. Banyak hal yang harus dia lakuin. Nah yang jadi pertanyaannya itu 03 sanggup nggak? Sanggup lah. Bila yang ngomong ya. Mas Bila. Nih komentarnya lebih menarik nih. Ditengok-tengok. Bila L-nya 1 muncul lo ANJ. Dengan
dengerin nih. Mukanya Bila songong banget, Anyi. Bila L-nya 1 di privasi, akunnya nggak bisa di tag. Si Bila sosokan bahas-bahas politik. Serem-serem ya komen netizen ini. Kok gue yang takut ya sama Bila. Bil, lu sehat kan Bil ya? Ini gila sih ya. Gue nggak nyangka sih di Instagramnya Bila itu berapa DM yang masuk ya. Next. Dor, gue mau cerita, gue sebel banget ya, sumpah. Sebel kenapa? Sama si influencer itu yang paling 1 bulan pemilu juga udah lupa. Percaya deh, berani taruhan. Sama yang dia ngomong gini, emang sih gak semua orang punya HP, tapi semua orang punya perut. Coba deh kalian belajar dulu. Lu ngapain nyuruh gue belajar? Bayarin gue loh. 12 tahun gue sekolah, 4 tahun gue kuliah. Ngapain lu nyuruh-nyuruh gue belajar? Ikut andil lo bayar SPP gue yang puluhan juta itu. Lu nyuruh gue belajar, tapi lu ngebahas pajak mulu. Gak paham. Yang naik itu rasio pajak, bukan pajak. Pajak dan rasio pajak itu berbeda. Gak tahu definisinya, lu cari deh tuh. Belum bisa nyari karena belum dapat internet gratis. Mana nomor lo, gue beliin kuota. Diberitakan ada tulisannya, Prabowo dan Gibran ingin menggenjot tax rasio atau pajak rasio itu naik. Atau rasio pajak itu naik, sorry. Naiknya menjadi 23%. Itu bukan berarti pajaknya yang naik, tapi rasio. Oke? Apa sih rasio pajak? Rasio pajak itu persentase ataupun perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB. Apa tuh gunanya? PDB? Nih, gua kasih tahu ya. Bang. Lu yang belajar, bukan gue. Rasio pajak atau tax rasio itu tuh dia menunjukkan seberapa mampu sih pemerintah membiayai keperluan yang menjadi tanggung jawab negara. Paham nggak sampai sini? Kalau rasio pajaknya rendah, itu menunjukkan bahwa si pemerintah itu belum terlalu mampu untuk berbuat banyak gitu loh. Tapi kalau udah tinggi, rasio pajaknya tinggi, itu menandakan bahwa pemerintahan kita itu sudah mampu untuk membayar keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh negara. Oleh negara melalui apa? Melalui APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Paham? Sampai sini siapa yang harus belajar? Gue atau lo? Kasih tahu. Kalau lo, gue tahu kok. Ya kalau tahu lu tidak mempermasalahkan rasio pajak, karena rasio pajak itu menunjukkan kinerja pemerintah kita. Semakin tinggi semakin baik pemerintahan kita gitu loh. Paham gak sih? Aduh, lu sekolah di mana sih? Heran gue nyuruh gue belajar. Mungkin ya, ini pertanyaan yang kayak pada debat cawapres ya. Jadi emang Mahfud sempet nyenggol si Gibran ya. Ini divisi misi kali ini menaikkan pajak nih gimana nih? Oh, mungkin pemikiran jelas seperti itu kali. Hati-hati loh. Rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Ya, Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Lanjut. Coba deh kalian belajar. Lu belajar. Kenapa mau belajar nunggu internet gratis? Beliinnya kuota. Ini netizen patungan deh kuota di kolom komentar gue. Dan pajak itu udah diatur dalam undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang nomor 7 tahun 2021. Namanya harmonisasi peraturan perpajakan. Gue bukan orang pintar gitu, gue banyak juga salah gue gitu kalau gue lagi membaca suatu berita. Tapi kalau gue nggak tahu, berita itu akan gue capture, gue tanyakan ke teman-teman gue atau ke lingkungan gue yang lebih tahu gitu, atau gue tanyakan. Lu tuh nggak harus pintar gitu loh, makanya jangan nyuruh orang belajar mulu. Mending lu tuh baca untuk apa? Menaikkan value diri lo, biar kelihatan. Kalau lu udah nyuruh orang belajar, lu aja rasio pajak aja lu permasalahin. Lu mikirnya pajak kan, udah merinding disco kan lu dengan pajak. Lagi orang kalau bayar pajak mah nyantai aja Bor, gak usah takut. Maaf, sorry ye. Kalau misalkan ada yang salah dari omongan gue mengenai penjelasan gue tentang pajak atau tentang APBN atau tentang rasio pajak, tolong dikoreksi. Maaf ya, karena gue bukan orang pintar juga gitu. Gue hanya orang yang mau membaca gitu. Jadi gue tidak terlalu membara ketika gue membaca suatu berita, gue riset dulu. Tetap ilmu padi ya bang. Ya itu kita udah diajarin ya. Gue aja sampai pusing tuh ya penjelasan abang ini. Tapi itulah ya, perbedaannya pajak dengan rasio, intinya yang disampaikan abang tadi. Paham nggak? Intinya berbeda lah ya. Buat yang nggak paham apa disampaikan abang tadi, intinya berbeda. Pajak, kenaikan pajak dengan rasio itu suatu hal yang beda. Kalau ngomongin
Apa itu rasio panjang? Nah, next. Menurut gue pribadi emang semua orang tuh berhak untuk menentukan pilihannya masing-masing. Dan gue juga tahu sebenarnya kalau Bila ini emang pure di endorse. Mungkin dari awal kerjasama dia mulai kayak cari tahu latar belakang. Bisa jadi dia di endorse tuh, bisa. Masuk akal, dia kan seorang konten kreator ya. Ketika konten kreator bermain dengan sebuah politik dan terus mengagung-agungkannya, ya di endorse ya, cakep. Gue gak kepikiran, sumpah. Kok lu kepikiran ya gak? Belakang Pak Ganjar, Prof Mahfud. Yang menurut gue sebenarnya Pak Ganjar itu orangnya nggak neko-neko, emang bagus. Apalagi Prof Mahfud, yang kita udah tahu sepak terjangnya selama ini. Ya pasangan ini sebenarnya tidak terlalu punya masalah yang berat, sehingga sebenarnya nggak ada masalah untuk memilih mereka. Cuman ya Bila, apa yang membuat masyarakat tidak mau untuk memilih Pak Ganjar dan Prof Mahfud? Karena mereka salah jalan, mereka salah masuk partai. Kalau seandainya 02 dihilangkan, Pak Ganjar dengan Prof Mahfud itu tidak berada di partai tersebut, bisa jadi mungkin suara mereka yang terbanyak. Ada satu statement lagi yang Bila ini mengatakan, kenapa kalian tidak memilih orang yang udah terbukti pengen memberantas korupsi? Kalau dilihat dari segi korupsi, antara Pak Anies dengan Pak Ganjar, riwayat korupsinya emang lebih banyak Pak Anies. Maka dari itu mungkin akan lebih banyak pemilih Pak Ganjar jika mereka tidak berada di jalan yang salah. Yang kedua, menurut gue kesalahan si Bila ini adalah lo sebenarnya bebas untuk menyuarakan isi hati lo sekarang. Tapi nggak akan ada gunanya lo menjelek-jelekkan 02 yang udah jelas-jelas menang. Kalau dilihat kecurangan, mungkin kita bisa berpikir dengan logika. Setelah suara Pak Prabowo lebih unggul, ada saja cara orang untuk menjatuhkan. Gue membela bukan karena gue milih 02, karena dipikir dengan logika. Ada video yang mengarahkan nenek-nenek untuk coblos 02, padahal dia pilih 01. Kok berani banget videoin sendiri dengan taktik yang salah? Apakah video tidak yang mana janggal? Kalau emang pengen curang, yang nggak usah divideoin gak sih? Dia videoin sendiri, terus dia juga yang nyebar. Pikir aja. Oke, yang di akhir video gue kagak tahu sih itu ngomongin apa. Kita masuk komen aja ya. Untungnya nggak pernah follow Bila L1 sama. Si Bila memperlihatkan kualitas dirinya, WKWK modal cakep doang, tapi ngangong-ngangong mau ngapain? Bener juga sih, emang cakep ya dia. Tapi emang kalau ketika lo cakep di Indonesia ini lo dihargai gitu ya. Dan followers lo bisa banyak. Bener. Dengerin Bila L nya 1 nih, denger. Gak bisa tag si Bila L 1. Jadi gak respect sama Bila L nya 1. Next. Bunda Korla bersuara. Cakep. Seorang Bunda Korla cuy. Kapan lagi kan kita ngeliat Bunda Korla berkomentar. Ngomong apa dia? Indonesia bahwa ada loh paslon yang lebih baik gitu, yang programnya jauh lebih baik. Cuma kalian tetap pilih paslon yang tidak jujur. Siapa yang dibilangnya nggak jujur? Bunda. Makan siang gratis dan susu. Sedangkan kandungan susunya banyak gulanya. Nanti Indonesia banyak yang gemuk, obesitas. Bodoh ya. Pau ini. Kok gula banyak susu? Justru gula tuh banyak zat besinya. Kok banyak susu? Gula merah yang kau makan. Kok jadi begini modelnya dia? Dikira susu terbuat dari gula kali ya. Ngomong apa dia? Itu susunya asalnya dari mana? Beliau jawabnya, udahlah. Ya aku mah bangga banget, demi Allah aku bangga banget sama Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Kasih tahu Bunda. Dia ngomong apa sebenarnya? Orang yang bakalan dia dukung siapa? Ganjar Mahfud. Dia dukung siapa sebenarnya? Ganjar Mahfud. Bunda Dia dukung siapa Ganjar? Ya udah jadi anggota PDIP aja sana udah. Jadi anggota di PDIP aja udah, jadi udah ngeraper aja ke PDIP. Di endorse mungkin ya. Biar jadi Bu Menteri. Di endorse Bunda kemungkinan. Sekolah pintar-pintar tapi nggak bisa menerima keadaan. Sekolah pintar-pintar, sekolahnya ungglop. Apa tuh dapat sekolahnya itu sekolahnya cerdas. Tapi masalah konstitusi dia lemah otaknya. Kok malah memaksakan orang untuk mendukung pilihan kau? Jabat semuanya pada korupsi. Ngomongin korupsi sekali lagi ya. Inilah kalau udah anak bangsa diracunin otaknya, ribet jadinya. Mendingan dia gila-gilaan aja membangun rumah mamanya. Mendingan bangun rumah mama kau. Ya, udah bahagiakan aja buat mama kau, nggak usah mikir-mikirin politik.
Ya, nggak usah menggiring opini. Sayang, nggak usah menggiring opini. Ya, mau susu dari mana kayak susu dari gula. Banyak anak kecil susu sehat. Hah? Mungkin kau kecilnya nggak dikasih susu. Karena keluarga terbatas, nggak bisa beli susu. Makanya selidikin susu dari susu sapi, bukan susu buatan gula merah. Katanya kuliahnya nilainya umplot. Masa dalam masalah ini bodoh? Ini penontonnya banyak loh Bunda Korla. 20 kan. Ya sekarang jangan mentang-mentang udah punya duit, jangan mentang-mentang udah viral, jangan mentang-mentang udah bisa bangun rumah, jangan mentang-mentang yang udah bisa bawa mama kau ke Turki. Masih banyak orang susah di belakang kau, masih banyak orang butuh makan. Ngerti? Kau nggak butuh makan lagi, kau bisa beli makanan. Yang miskin yang di belakang kau, ya. Programnya itu kan masih banyak itu. yang orang nggak bisa sekolah, jangankan sekolah, makan aja susah. Ini apalagi sih lab ini recommendation because in the content original product. Apa maksudnya ini? This is line with you community. Ini kenapa lagi tadi itu? Apa produk apa yang Bunda tunjukin di belakang Bunda? Kenapa ada larangan? Dia bilang Pak Prabowo nggak jujur Bunda. Emangnya dia kenal Pak Prabowo secara mendetil? Nah, itu ya. Hah? Ini yang model-model begini ini kadang-kadang nggak pinter menilai. Kok dari mana Pak Prabowo nggak jujur? Hah? Emang Pak Prabowo pernah berbohong? Apa yang udah dibohongnya buat kau? Apa? Uang pajak naik katanya. Banyak banget ya dibahas. Ngomong apa lagi dia? Ya kau enak ya. Kau udah jadi selebgram, punya duit, banyak endorse ya. Kau kaya dari endorse. Ya, kau bangunin mama kau rumah, kau bawa mama kau naik haji, kau belikan emas. Bahagia kau bisa membahagiakan orang tua. Masih banyak lagi di belakang-belakang kau yang miskin sana. Cari sana di pelosok-pelosok. Jangankan mau makan nasi, ya. Daun keladi dikunyah. Jangankan sekolah kayak kau sampai kuliah. Ada yang nggak bisa kuliah. Ada yang nggak sekolah. Bersyukur aja udah. Jangan menggoreng-goreng. Iya, record aja. Record aja Bunda. Gimana tuh? Emang iyalah. Record aja. Ini lah kalau udah kayak gini ribet. Bakalan upload kok semuanya. Aku bakalan upload dalam bentuk video. Aku nggak malu dukung 03 mau kalah. Ya udahlah. Kau nggak malu dukung 03, kami juga nggak malu dukung 01. Kau nggak malu, kami juga nggak malu. Kami punya prinsip, kami pendukung suara kami. Kau hargain suara rakyat. Kau suarain pendukung Pak Anies. Kau hargain suara pendukung Pak Prabowo. Nggak bisa mengikuti kehendak kau. Terus kalau kita milih Pak Prabowo salah di mata kau. Hah? Kau goreng-goreng Pak Prabowo nggak jujur. Segala macam tete bengek. Hah? Dukung aja Pak Ganjar. Udah menang nggak Pak Ganjar? Hah? Bikin toak sono selamatan buat Pak Tok. Ya? Kau pergi ke Pak Ganjar. Ya? Pakai toak. Ngucapin selamat sama Pak Prabowo cukup. Udah. Nggak puas dengan Pak Joko. Nggak puas dengan pilihan kami. Pak Prabowo menang. Cari pulau lain. Ya? Cari pulau lain, pulau yang belum tempatin, pulau monyet kek, pulau biawak kek, pulau kalong kek sono. Kalau nggak mau nerima kenyataan Pak Prabowo jadi presiden, sana cari pulau lain, pulau yang sunyi, yang banyak kuntilanaknya bila perlu. Sekolahnya katanya pinter, tapi nggak paham nggak paham negara kita negara konstitusi. Kita punya hak untuk memilih. Kau punya ajan nih. Lagi marah-marah ajan ya. Repot kali memang model-model begini. Repot kali. Udah bagus-bagus dia happy-happy, gembira-gembira. Itulah kalau otak udah diracunin sama politik. Begini jadi modelnya ini. Bikin ngejatuhin ini followernya sendiri. Mau kayak gimana kayak ya Allah, aku beneran sebangga itu sama. Panjang banget ya Bunda Korla komentarnya. Oh my god. Berarti kau menolak takdir. Ya, Allah mentakdirkan para pohon jadi presiden. Mau kau tolak takdir, buka jilbab kau. Katanya Islam, katanya sekolahnya pintar, kuliahnya umlot. Hah? Di mana letak kuliah umlot kau yang pintar itu? Masa kau tolak takdir? Ya? Apapun yang jatuh di bumi ini, ya, apa yang terjadi di bumi ini,
Semua kehendak Allah. Ngerti? Kau percaya Tuhan nggak? Pak Prabowo udah jadi presiden. Itu kehendak Allah. Ngerti? Suara kalian nggak mempan, doa kalian nggak terkabulkan. Berarti doa kalian ada yang salah. Ya, doamu ada yang salah. Doamu nggak dijabah sama Allah. Ya, kalau doa kau dijabah sama Allah, Pak Ganjar jadi presiden. Tapi doamu sayang nggak dijabah sama Allah. Ya, jangan mikirkan perut kau yang kenyang itu. Masih banyak perut yang kelaparan. Ya, mau Pak Prabowo mau bikin susu kek, mau kasih makan nasi kek. Itu udah bagus, udah mulia berarti dia. Membantu kemiskinan, memudahkan untuk orang bisa makan. Kau enak udah kenyang, ya. Bisa kau beli kue bolu. Yang kalah menjelaskan tuh gimana tuh Bunda? Gak puas hati kau. Gak puas hati kau. Gak puas hati. Kenapa tuh Bunda? Bijak kali mulutnya. Bijak kali. Ini model-model begini nih, ya model-model begini katanya udah pakai hijab. Kuliahnya umlot, merasa pintar, merasa punya duit, merasa bisa beli emas mamanya, bisa naikin mamanya ke Turki. Ya, tapi kau nggak memikirkan warga miskin. Cakep. Ya, warga miskin yang Pak Prabowo mau ngasih makan, kau salahkan pula makanannya, mau ngasih susu, kau bilang susu banyak penyakit gula. Alah. Emangnya Pak Prabowo mau ngasih gula merah? Gula merah. Baguslah susu. Makanya minum susu biar kau gemuk, biar kau cerdas otaknya. Mungkin dia sudah gemuk Bunda. Bodoh tapi tebelenger. Hanya gara-gara beda pendapat, hanya beda pilihan, mendendam kau seumur hidup. Sayang benar, nggak mau aku nengok dia, jijik aku, benci aku. Udah jangan share lagi video dia. Cantik tapi blow on. Bodoh kau, nggak menerima keadaan. Indonesia tuh negara konstitusi. Paham. Kalau misalnya suara Prabowo terbanyak, ya 220 juta manusia memilih Pak Prabowo. Kenapa? Berarti banyak yang pintar daripada yang bodoh. Itu aja patokannya begitu. Berarti banyak manusia yang pintar. Berarti banyak Indonesia tuh orang yang bijak, orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang bisa menggambarkan. Ngasih makan anak, ngasih program makan kok salah. Terus mau program apa? Hah? Mau program internet apa? Gratis lah. Mau program apa? Internet gratis. Ngarang-ngarang ini. Gila, ini Bunda Korla panjang banget ya videonya. Gue nggak expect bakal sepanjang ini. Ya itulah ya. Ketika blundernya dia ya di live, dan dia menurut gue nggak ada klarifikasi sih. Gokil sih Bunda Korla. Komentarnya panjang banget ya. Realistis yang dipikirin Bila yaitu hanya dirinya sendiri, gak mikirin orang-orang yang susah. Padahal program itu kan tujuannya buat orang-orang yang susah, orang yang kurang mampu, bukan buat kamu. Tenang kamu Bila, kamu gak perlu takut gendut ya. Itu susu bukan buat kamu. Dan kita mau ngasih susu berapa sih pemerintah? Ya kali satu orang 5 liter kan kagak sehari satu kotak isinya biasanya 250 mili loh ya. 1 liter pun gak nyampe biasanya susu juga ya. Aduh. Ya intinya si Bila, gue nggak tahu sih dia apakah di endorse atau tidak. Dia bener-bener kecintaannya dengan Ganjar. Ini pas ya nggak apa-apa gitu. Kalian mau dukung 01, 02, 03 nggak apa-apa. Cuma janganlah menjatuhkan 01, 02, 03 gitu ya. Aduh, akhirnya diserang kan ya Bila ya. Ya, gue tau sih Bila seorang content creator, dan mohon maaf juga ya buat Bila nih ketika kalau siapa tahu dia nonton ya, ataupun buat teman-teman ada kata-kata yang menyinggung, ataupun kata-kata yang menyakitkan, mohon dimaafkan. Inilah hari ini yang viral adalah si Bila L-nya cuma 1. Udah gue bahas. See you, goodbye, bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.